Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan SK Jonas Wiratama, NIM 2413167002, izin mempresentasikan tugas besar sistem kendali proses saya dengan dosen pengampu yakni Bapak Insinyur Adi Rahman di mata kuliah Sistem Kendali Proses Teknik Otomasi Industri Politeknik Negeri Bandung. Nah, tugas besar saya sistem kendali proses di sini saya berjudul yakni Sistem Model Reference Adaptive Control atau MRAC untuk katup pneumatik pada mesin pencuci botol minuman menggunakan Simulink. Berikut adalah jurnal acuan dalam penyusunan tugas besar sistem kendali proses ini yakni berjudul Model Reference Adaptive Control MRAC System for the Pneumatic Valve of the Bottle Washer in Beverage using Simulink. Karya Tawanda Musyiri, bagian Manachi dan Charles Boklat. Nah, terus outlines yang akan dibahas pada presentasi ini yakni pertama latar belakang penyusunan tugas besar, kedua tujuan dari penyusunan tugas besar ini, ketiga perancangan sistem, keempat perealisasian sistem. Nah, latar belakangnya yakni salah satu proses penting dalam industri produksi minuman itu merupakan proses pencucian minuman. Jadi setelah misalkan konsumen itu menyerahkan minuman ke perusahaan produksi minuman, maka dilakukan pencucian dengan katup pneumatik menyemprotkan cairan hingga botol minuman itu bersih sesuai standar kontrol kualitas atau quality control. Namun, katup pneumatik untuk pencucian botol minuman seringkali mengalami kegagalan, sehingga mengganggu berjalannya proses pencucian botol minuman tersebut. Nah, karena misalkan kegagalan dari katup pneumatik itu, si botol minuman yang dicuci terkadang kurang bersih, sehingga perlu dilakukan pencucian kembali. Nah, itu merugikan perusahaan dari segi waktu. Nah, masalah utama yang menyebabkan kegagalan biasanya tekanan atau suhu yang melebihi batas kriteria atau spesifikasi. Juga kelembaban dan partikel yang bersifat kasar. Maka dari itu, untuk meminimalisir kegagalan yang sering terjadi pada katup pneumatik pencuci botol minuman ini, diperlukan perancangan kendali berupa model reference adaptive control sebagai langkah pemeliharaan preventif dengan mengatur output dari katup pneumatik pencuci botol sesuai dengan model referensi. Nah, MRAC ini diperlukan karena masalah ini tidak bisa dilakukan dengan control PID biasa. Si MRAC ini mampu menyesuaikan parameter control secara real time agar sistem tetap stabil dan akurat. Juga dapat beradaptasi dengan berbagai gangguan. Lalu tujuannya yaitu yang pertama menyelesaikan salah satu perusahaan mata kuliah sistem kendali proses, kedua mengupas lebih lanjut terkait metode sistem kendali dari model reference adaptive control, dan yang ketiga melakukan penelitian terkait metode penelitian sistem kendali dari MRAC pada pengaturan cairan katup pneumatik pencuci botol minuman. Nah, berikut adalah perancangan sistem. Yang pertama meliputi perhitungan model referensi, yang kedua perancangan model menggunakan MATLAB. Nah, lalu untuk menghitung persamaan gerak katup mengacu pada gambar yang di kiri yakni free body diagram katup kontrol katup pneumatik. Jadi dari diagram ini yaitu yang pertama theta. Theta itu merupakan sudut rotasi katup terhadap posisi vertikal. Terus si H ini merupakan jarak antara sumbu rotasi ke pusat mata katup. Mg merupakan gaya berat atau gravitasi yang bekerja ke bawah pada pusat massa. Terus T-nya merupakan torsi gaya putar. Dan HC ini merupakan komponen vertikal dari H untuk menghitung momen akibat gaya berat. Nah, terus dari free body valve diagram ini disimpulkan berdasarkan hukum Newton dan momentum sudut angular momentum. Jadi persamaan torsi total dari gerak katupnya yakni sebagai berikut. Nah, dari persamaan gerak tersebut yaitu J itu merupakan momen inersia katup terhadap sumbu putar, theta-nya percepatan sudut dari katup, kalau theta yang double aksen 2, C ini koefisien redaman, theta-nya kecepatan sudut, M kali G kali H itu merupakan perkalian dari massa katup, percepatan gravitasi, dan jarak. Lalu sin theta ini merupakan sudut putar katup, dan TH merupakan torsi aktuator. Nah, kalau misalkan dari asumsi desain ini katup berada pada sudut seimbang atau theta-nya 45 derajat, dengan diameter katup D2 sama dengan 14 mm dan T merupakan ketebalan silinder, maka diperoleh rumus T lebih kecil dari 1/20 D2. Sehingga dari perhitungan tersebut diperoleh bahwa desain aman yakni si T ini atau ketebalan silindernya yakni di bawah 0,7 mm atau
kita ambil amannya yaitu 0,6 mm. Sehingga untuk diameter luar katupnya yakni bernilai 15,2 mm. Lalu berikut adalah mekanisme adaptif atau adaptive mechanism. Jadi si adaptive mechanism ini dirancang menyesuaikan parameter-parameter dalam aturan control untuk menjamin kestabilan sistem kendali. Nah, berikut adalah persamaan model plan. Jadi persamaan model plan ini merupakan Y plan itu merupakan output dari plan. Nah, inputnya yaitu UC atau sinyal control. Nah, itu merupakan fungsi alih dari plan atau katup pneumatik. Sistem tersebut yakni order 2. Karena sistem umum digunakan untuk sistem mekanik dengan inersia terdaman. Nah, yang kedua yakni ada persamaan hukum adaptasi parameter. Jadi hukum adaptasi parameter ini menganut dari MIT rule, di mana parameter diubah berdasarkan sensitivitas output terhadap parameter tersebut. Yang pertama ini yakni ada theta 1. Jadi parameter kontrol pertama yang disesuaikan. Terus si gamma ini merupakan adaptation gain, merupakan seberapa cepat parameter yang dikoreksi. Terus E di sini merupakan error antara output sistem dengan output model referensi. Bedanya theta 1 yakni untuk parameter kontrol pertama, theta 2 yakni untuk parameter kontrol kedua. Terus ada model referensi. Di sini merupakan yang pertama ini fungsi rumus utama dari transfer function atau fungsi alih dari model referensi katup pneumatik. Nah, kalau misalkan di sini frekuensi natural atau natural frekuensi dari sistemnya model omega n sama dengan 3,95 rad per second. Terus rasio redaman atau damping rasionya yaitu 0,9. Maka dilakukan perhitungan seperti ini. Yang pertama omega n, lalu kedua untuk menghasilkan fungsi alih model referensi katup pneumatik seperti berikut yang gambar terakhir. Nah, lalu selanjutnya dilakukan perancangan model pada Simulink. Ini merupakan model Simulink yang saya rancang. Jadi yang pertama ini adalah input step, kedua transfer function untuk biar inputnya stabil, lalu oleh penguat, lalu mulai dirancang blok-blok lainnya seperti sum, terus gain untuk PID-nya, control MRAC, terus ini mekanisme adaptasi, lalu model referensi, terus ini katup pneumatiknya, gain, nanti outputnya ditampilkan di scope. Nah, berikut adalah realisasian sistem hasil respons simulasi MRAC PID pada jurnal. Jadi input suhu atau set point-nya di sini yakni 67,5 derajat Celcius. Yang kuning itu merupakan model referensi, kalau yang ungu itu merupakan output asli dari simulasi MRAC plus PID. Nah, penekanan dari poin di sini yakni bahwa kontrol PID itu tidak cukup untuk sistem non-linear seperti katup pneumatik. Nah, sehingga ditambahkan MRAC, jadi si MRAC ini hasilnya untuk overshoot dan oscillasi berkurang, dan kinerja sistem juga meningkat. Nah, untuk parameternya yakni sebagai berikut. Jadi, overshootnya itu 6,1%, settling time 13 detik, tuning metodenya proses, dan rise time-nya 3,725 detik. Nah, terus berikut adalah hasil respon error tracking. Nah, hasil respon error tracking ini yang berdasarkan jurnal itu, yakni kuning itu merupakan nilai error. Jadi error itu berosilasi naik turun sehingga karena sistem sedang bereaksi terhadap perubahan input. Nah, kesimpulan dari grafik yang sebelumnya yakni error itu dihasilkan dari perbedaan antara output model referensi dengan output sistem. Saat sistem bergerak dari kondisi awal menuju steady state, error akan beroscillasi selama fase transient. Terus setelah sistem stabil, error cenderung menjadi 0 untuk menunjukkan bahwa MRAC itu berhasil menyesuaikan parameter hingga sistem mampu mengikuti referensi. Nah, terus berikut adalah respons error input dan output aktual dari sistem. Nah, grafik kuning pada gambar ini merupakan nilai tracking error terhadap input. Terus menunjukkan bahwa sistem mencapai keadaan steady state
output sistem berhasil mencapai set point yang diinginkan. Nah, si error itu meningkat dari 0 ke 67,5, lalu menurun setelah bertahap hingga ke 0. Namun, sayangnya, praktikum yang saya lakukan di MATLAB, meskipun blok, Simulink, dan parameter telah sama, hasilnya berbeda. Kemungkinan dikarenakan perbedaan versi dari MATLAB sehingga tidak kompatibel dengan praktikum tersebut. Nah, berikut adalah kesimpulan dari penelitian yang dilakukan kali ini, yakni yang pertama, sistem kendali MRAC itu cocok untuk sistem dengan yang ketidakpastian parameter, seperti kasus katup pneumatik pencucian botol minuman ini. Sistem berhasil mengikuti referensi model meskipun parameter plan tidak diketahui secara pasti. Terus dengan menerapkan MIT rules, parameter dapat disesuaikan secara adaptif berdasarkan error. Hasilnya, sistem mampu meminimalkan error tracking antara output aktual dengan model referensi. Terus grafik error menunjukkan bahwa pada awalnya error cukup besar, 67,5, namun menurun secara bertahap hingga mendekati 0. Ini menandakan konvergensi parameter adaptif dan kestabilan sistem. Nah, yang untuk tes berbeda tadi, jadi terdapat perbedaan hasil grafik respons Simulink antara jurnal dengan praktikum yang dilakukan penulis. Padahal blok dan parameter yang digunakan di Simulink ini bernilai sama, perhitungan parameter juga sama, kemungkinan tersebut juga dikenakan perbedaan versi antara software MATLAB. Sehingga kemungkinan dari saya pribadi adanya mungkin kurang parameter atau hal-hal yang tidak diketahui di versi ini. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mungkin untuk parameter tersebut, mungkin Bapak Edi atau penonton dari YouTube saya bisa melakukan perbaikan terhadap tersebut. Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak.